tahta saya. Ya, karena secara fisik Sang Buddha beda ya dengan orang biasa gitu, maksudnya punya ciri yang unik lah. Nah, bener kan, kamu kan orang biasa, kamu kesatria, kamu bangsawan. Iya, ya sudah, kamu gak usah jadi petapa. Magadha ini begitu besar, ayo kita makmurkan Magadha ini. Separuh Magadha ini untuk kamu, separuhnya saya yang mimpin. Oh enggak, kalau mau jadi raja ya saya kemana-mana jadi raja. Saya mau menjadi petapa untuk mencari obat bebas dari penderitaan. Tambah kagum. Raja Bibisara tambah kagum. Wah, hebat sekali Anda. Masih muda belia, bahkan calon raja malah ditinggalkan. Oke, saya sangat setuju, sangat mendukung apresiasi terhadap cita-cita Anda. Dan ingat, kalau Anda sudah berhasil, tolong dicatat, saya raja pertama yang Anda datangi. Jadi berjanji mereka, punya perjanjian yang ya gentleman. Ya. Singkat cerita, Kota Bhagawatama menjadi sama Sang Buddha. Ketika beliau sudah menjadi Buddha, beliau tetap ingat janji tersebut. Sehingga raja pertama yang dikunjungi oleh Sang Buddha adalah Raja Bimbisara. Itu kan dari Buddha Gaya ke Isipatana, Benares. Dari Benares ke Raja Gaha. Itu bukan jarak yang pendek. Nah, ketika singkatnya sampai di wilayah di ibu kota Raja Gaha di Magadha tempat Raja Bibisara itu, awalnya Raja Bibisara nggak bisa membedakan mana guru, mana murid. Sedangkan murid-murid Sang Buddha yang sudah jadi arahata itu banyak yang sudah sepuh-sepuh, yang pemuja api itu, yang rambut pilin, yang grup Kasapa itu, Uruwela Kasapa, Nadi Kasapa, Gaya Kasapa, penyembah api itu, yang totalnya 1000 lebih. Nah, dari 1000 lebih itu ada yang muda, ada yang tua. Nah, saat itu Raja Bibisara belum bisa kenali mana Sang Buddha, mana murid-muridnya, mana guru, mana murid. Karena usia beda-beda kan, karena 1000 lebih kan. Nah, Uruwela Kasapa, Nandi Kasapa, Gaya Kasapa itu karena mengerti dia berinisiatif. Wah, si raja ini nggak tahu guru kita. Sehingga meskipun usia sudah lebih tua, dia menunjukkan hormat kepada Sang Buddha, baru berarti pemimpinnya itu yang masih muda itu. Sang Buddha itu. Jadi memang secara fisik Sang Buddha tidak terlalu berbeda dengan lain-lainnya. Nah, kemudian di kesempatan lain ada juga orang seperti itu. Jadi orang lagi galau, diajak temannya untuk supaya galaunya mereda atau mendapatkan jawaban dari keresahannya. Nah, ketika sudah mendekati hadirin yang begitu banyak, hadirin adalah para biku, dia nggak bisa bedakan mana Sang Buddha, mana murid dan sebagainya. Nah, setelah makin mendekat ditunjukkan, oh ini guru kita, ini guru kami. Nah, secara fisik memang tidak. Lalu penggambaran bagaimana? Nah, ini supaya bisa membedakan antara Sang Buddha dengan Maha Sawaka, dengan murid-muridnya. Jadi simbolik. Jadi di India kuno itu ketika orang itu ditampilkan dengan seperti bersorban, seperti ya ada rambut tambahan, itu orang bijaksana atau orang suci. Atau juga itu penggambaran aura yang awal-awal. Ya, jadi kan biasa ada halo itu, lingkaran orang suci itu simbolik. Nah, jadi kepalanya tidak sama dengan yang lainnya, dibikin lebih tinggi, nah itu sebagai simbolik awal bahwa itu orang yang lebih daripada orang biasa secara pencapaian secara spiritual. Jadi memang antara penggambaran alamiah dengan penggambaran komik dengan ilustrasi memang berbeda. Sama seperti seni relief. Ya, kalau kita lihat relief itu nanti seperti karikatur. Mana yang paling gede digambarkan, itu tokohnya. Gitu. Misalkan ada iring-iringan membawa relik, ya, membawa relik. Ada gajah, ada kesatria, ada bangsawan, ada prajurit, ada brahmana dan sebagainya. Nah, digambarkan normal. Tapi reliknya, stupanya digambarkan gede sekali. Nah, itu cara media gambar di zoom bahwa pusatnya adalah itu. Itu cara, itu media gambar begitu. Ya, jadi seperti karikatur itu, ya kalau sekarang karikatur dengan sudut pandang yang lain. Tapi kalau dalam seni Buddhis itu, seni relief, seni penggambaran, mana yang paling menonjol, itulah dia tokohnya. Yang lain itu adalah cerita pendukung. Gitu. Jadi Sang Buddha seperti itu, kepalanya ya wah berarti otaknya besar. Ya memang besar, ya, tetapi besarnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah simbolik.
Ya bahkan beberapa tradisi kemudian menambahkan dengan api. Nah, api itu adalah perabanya, auranya, sinarnya, gitu. Nah kalau roda dama ini ya anggap saja sebagai juga perabanya. Dan itu seninya itu berbeda-beda nanti. Seni berbeda, tapi maksudnya mengarah kepada ke sana. Gitu. Jadi ada auranya yang hanya kepala itu lingkaran atau yang sebadan, ya. Ada yang hanya lancip seperti api, ada yang hanya bulatan sederhana. Nah, itu simbolik bahwa dia adalah tokoh yang utama cerita tersebut, sentralnya untuk membedakan dengan penggambaran yang lain-lainnya. Gitu. Makanya seni-seni awal itu kan penggambaran lukisan awal itu selalu kalau Sang Buddha itu ada sinarnya. Atau kalau itu cerita murid-murid Sang Buddha itu yang tokoh yang sedang dibahas itu ada auranya itu, ada sinarnya. Itu menjadi sentral dari cerita tersebut. Itu media gambar. Tapi secara umumnya, secara naturalnya ya Sang Buddha sama. Karena banyak orang yang belum pernah ketemu Sang Buddha saat itu tidak bisa mengenali Sang Buddha. Tidak bisa mengenali awalnya karena belum kenal. Sesudah bercakap-cakap, sesudah berdiskusi, oh, apakah Anda Samana Gotama ini yang menjadi terkenal sekali, yang menjadi rujukan para petapa, para samana? Oh iya benar. Nah, baru kenal. Gitu. Karena Sang Buddha ya nggak ada kepinginan pamer, nggak ada buat apa, nggak ada. Udah nggak kepingin dikenal, nggak kepingin pamer, nggak kepingin show up, enggak. Gitu. Jadi secara alamiahnya Sang Buddha sama secara fisik. Ya, nanti kalau diteliti, ya baru memang ada perbedaan sedikit. Tetapi itu harus melihat dengan waktu, Nah, ada juga dari grup lain mengutus muridnya dengan pengetahuan Weda, apakah Samana Gotama ini punya ciri yang unik berdasarkan Weda. Karena Weda ada tanda-tanda markah tubuh itu. Nah, si muridnya ini berhari-hari ngikutin Sang Buddha. Bante Ananda sampai risih. Bante itu orang ngikutin terus, ya biarin aja. Orang dia mau membuktikan kok apa yang gurunya pesan, apa yang gurunya suruh tentang bagaimana Tiratana ini, Buddha Dhamma Sangga ini, dia mau pelajari, dia mau mengetahui, ya biar saja. Nanti dia ngambil kesimpulan sendiri. Sesudah berhari-hari, mungkin sampai seminggu, dia pulang sendiri. Karena dia sudah mendapatkan data. Nah, data yang dia dapatkan, guru benar bahwa Samana Gotama adalah seperti yang juga kita yakini di dalam Weda tentang tanda-tanda tubuh dari manusia agung. Nah itu. Jadi kalau secara fisik detailnya butuh waktu. Penggambaran salah satu ini, Sang Buddha itu 4 jarinya ini sama panjang. Jadi makanya ada tradisi-tradisi kuno itu kan jarinya dilentik-lentikin, jadi disambung gitu kan. Nah itu mengarah kepada sana. Karena semua tanda itu bagi sudut pandang keberuntungan itulah ciri manusia hoki. Jadi semua ciri-ciri yang unik itu bagi sisi keberuntungan itulah dianggap sebagai manusia hoki. Manusia yang beruntung. Lidah Sang Buddha itu kalau mau dijulurkan bisa sampai sini. Bisa sampai sini. Makanya kalau ngomong nggak perlu pakai speaker dan suaranya bagus. Jadi ada alasan ilmiahnya. Kenapa lidah Sang Buddha begitu panjang? Itu membuat beliau ketika ngomong berjam-jam tahan. Ya. Dan suaranya sangat nyaman di telinga. Ya. Itu pun buah dari kebajikan. Jadi 32 tanda besar itu buah dari paramita-paramita yang selama ini dilatih. Ya. Makanya belum, oh ini orang mukanya hoki, kupingnya hoki, hidungnya hoki. Ya. Kalau itu memang disepakati dalam ilmu kuno, itu buah dari yang lampau. Tetapi kalau sekarang tidak dirawat, tidak dikembangkan, ya hokinya bisa berubah. Karena kuncinya adalah yang saat ini. Gitu. Rentang tangan Sang Buddha itu sama dengan tinggi badan. Jadi simetris. Jadi Sang Buddha berentangkan tangan nih, dua-duanya. Itu sama dengan tinggi badan. Simetris. Sehingga tanpa menunduk, beliau bisa menyentuh lututnya. Diri nih, tanpa menunduk. Nah, karena tangannya memang panjang. Itu bisa menyentuh lututnya tanpa menunduk. Gitu. Karena rentang tangannya itu sama dengan tinggi badannya. Jadi Sang Buddha sekitar kurang lebih 2 meter. Tidak raksasa tidak, tapi memang tinggi. Karena kan sudah percampuran ras dari Eropa. Iya. Karena aslinya salah satu suku asli dari India itu adalah suku Dravida. Kebalikannya. Ya, kalau suku Arya itu Mancung,
Ya suku Drapida juga mancung ke dalam. Pesek. Ya. Nah, kalau suku Drapida itu rambutnya keriting, nah suku Arya itu rambutnya lurus. Kulitnya suku Arya terang, kebalikannya semua. Drapida kulitnya gelap. Matanya coklat, suku Drapida, suku Arya matanya kebiruan. Ya, jadi memang sudah berbeda sekali fisiknya. Gitu. Jadi karena India kan pertemuan antara barat dan timur kan, di tengah-tengah. Nah, makanya rasnya itu unik sekali. Rasnya unik sekali. Nah, Sang Buddha karena dengan kebajikannya lahir dengan kondisi ras yang memang ras unggulan lah gampangnya gitu. Suku Arya itu. Gitu. Jadi secara fisik Sang Buddha memang sudah sangat bagus, tetapi mirip ya sama lah dengan yang lain-lainnya. Karena banyak kejadian orang yang belum pernah ketemu Sang Buddha tidak bisa membedakan Sang Buddha dengan muridnya. Nah, sesudah diceritakan, sesudah dikenalkan, nah barulah oh ternyata gurunya ini. Ya, yang paling unik itu yang ketemu Raja Bibisara itu, pas saya ingat itu. Jadi ketika rombongan para biku ini sudah berhadapan dengan rombongan raja, Raja Bibisara tolak-toleh. Ini gurunya mana ini? Sama semua kan, pakai jubah, rambutnya dicukur dan sebagainya. Nah, keraguan-raguan itu diketahui oleh guru-guru Kasapa itu. Diketahui Urwela Kasapa, Nadi Kasapa, Gaya Kasapa. Ya, karena mereka sudah mencapai arahata ya, dan mereka juga punya kemampuan batin, punya kesaktian. Ya, sehingga mereka tahu keresahan, kebingungan dari Raja Bibisara. Nah, daripada kebingungan yang berlama-lama, mereka langsung memberi hormat kepada Sang Buddha yang secara fisik lebih muda, secara usia lebih muda. Karena saat itu kan Sang Buddha baru usia 35 tahun kan. Sedangkan Urwela Kasapa, Nadi Kasapa, Gaya Kasapa ini sudah tua-tua, sudah sepuh-sepuh gitu. Nah, biasanya kan normalnya kan yang tua itu gurunya. Nah, ternyata ini malah kebalikannya. Yang masih muda belia ini ternyata adalah guru dari yang sepuh-sepuh tersebut. Nah, di situ kita bisa mendapat informasi bahwa secara penampilan tidak jauh berbeda. Nah, kalau penggambaran komik, penggambaran relief memang ya seperti tadi, supaya itu kan nggak ada tulisannya kan. Nah, supaya tahu sentralnya, tahu tokoh yang sedang dibicarakan, dibuat berbeda. Dibuat berbeda. Supaya tahu pusat sentral dari relief ini, dari panel ini, dari komik ini, dari gambar ini siapa. Dan satu lagi, penggambar Sang Buddha memang dua. Ada yang alamiah, ada super alamiah. Tapi yang super alamiah itu jarang sekali. Jarang sekali. Kenapa? Karena banyak sekali solusi, banyak sekali cara bisa dipahami, bisa didapatkan jalan keluarnya atau bisa diketahui dengan alamiah. Makanya Sang Buddha itu sumbernya perumpamaan. Sang Buddha itu ahlinya analogi. Sang Buddha itu ahlinya pengandaian. Jadi Dhamma disampaikan dengan sangat banyak sekali pengandaian. Sangat banyak sekali. Dan itu telak sekali. Tepat sasaran. Contohnya, karma baik, ya kalau kita ingat Dhammapada 1 dan 2, syair 1 dan 2, karma baik itu diibaratkan sebagai bayang-bayang. Karma buruk itu diumpamakan sebagai lembu atau sapi yang menarik gerobak yang berat. Pengandaian. Itu pengandaian hukum karma. Artinya apa? Karma baik ini begitu ringan, begitu nyaman, begitu indah, begitu bagus, hampir tidak ada beban. Hampir tidak ada terasa. Sampai saat ini sudah ribuan tahun belum pernah ada manusia normal kerepotan karena bayang-bayang itu. Bahkan lupa punya bayang-bayang. Dan bayang-bayangnya selalu setia mengikuti. Jadi karma baik di dalam syair Dhammapada 1 dan 2 itu, ya, antaranya diibaratkan, diumpamakan sebagai bayang-bayang yang setia mengikuti bendanya tetapi tidak membebani. Itulah karma baik. Tapi karma buruk diibaratkan sebagai lembu yang menarik gerobak pedati yang sangat muatan penuh, apa? Beban. Nah, karma buruk beban. Ya meskipun bebannya tidak langsung gitu. Tetapi dampak dari karma buruk berbuah ini, buah dari karma buruk adalah seperti lembu atau sapi atau kerbau yang menarik gerobak yang muatannya penuh. Bisa bayangkan. Seperti kita manggul ransel 50 kilo beratnya.
wah itu beban sekali. Dan kalau lembu, kerbau, wah bisa ratusan kilo beban yang dia pikul, beban yang dia tanggung. Itu karma buruk. Nah, tapi karma baik seperti bayang-bayang yang setia mengikuti benda. Jadi dengan berbagai macam cara, dhamma disampaikan termasuk dengan perumpamaan. Nah, jadi Sang Buddha lebih mengutamakan kepada alamiah. Yang super alamiah itu cara terakhir. Jadi kalau Sang Buddha menunjukkan kesaktiannya, menggunakan kesaktiannya, menyuruh muridnya melakukan kesaktian, itu cara terakhir. Karena ada orang yang memang gelasnya sudah penuh. Ya, gelasnya sudah penuh. Kalau gelasnya sudah penuh, mau diisi, nggak berguna, luber, kebuang. Gimana caranya? Gelasnya dikosongkan dulu. Nah, mengosongkan gelas itu seperti mematahkan kesombongan, mematahkan ego yang dihadapi. Salah satunya dengan kesaktian. Ya. Kan gampangnya gini, ada orang hebat, orang pinter. Kan kalahnya cuma sama orang pinter kan? Orang hebat, orang sakti, kalahnya dengan orang sakti. Di zaman Sang Buddha orang sakti memang banyak. Nah, karena dia sakti, ego, sombong, nggak bisa dengan nasihat. Nggak bisa dengan perumpamaan. Oh, dia udah hebat. Nah, cara gimana? Untuk gelasnya bisa kosong, kesombongannya bisa patah, egonya bisa hancur, dimunculkan kesaktian yang lebih tinggi lagi. Nah, gelasnya dikosongkan. Nah, ketika gelasnya sudah kosong, egonya sudah mereda, keakuannya sudah mereda atau sudah hancur, barulah bisa diisi. Tapi itu jarang sekali. Lebih banyak Sang Buddha dengan alamiah. Sang Buddha ketika tidak makan, ya tidak makan. Ya nggak pernah Sang Buddha misalkan musim dingin, pagi-pagi, ya, musim salju, ya, terus mager, sudahlah, ini ranting-ranting, daun-daun, rumput-rumput disulat jadi capcay itu, enggak. Sang Buddha nggak makan ya nggak makan, nggak makan ya nggak makan, alamiah. Pernah suatu ketika di suatu masa yang sulit, ya, tidak ada yang tidak paceklik, tidak ada yang kasih makan, ya, dan beberapa biku yang belum terbebas itu udah mulai khawatir, ya, udah mulai keroncongan mungkin. Nah, Bante Mamoggallana mengatakan, Bante, ini beberapa yang lain mulai tidak kuat, mulai kelaparan. Apakah boleh saya dengan kesaktian saya memunculkan makanan? Oh, jangan. Jangan. Kita harus melewati ini dengan baik. Oh, masih bisa minum kok. Justru kesempatan ini berlatih, ya. Kesempatan itu untuk meneguhkan mental kita dan bisa dilalui meskipun dengan lapar. Nah, jadi Sang Buddha tetap lebih mengutamakan pada alamiah. Nah, makanya kalau kita sudah mengerti itu, kesulitan seperti apapun, hadapi, pahami sebabnya, kumpulkan wawasan pengetahuan, pasti ada jalan keluar. Bahasa motivasinya, kalau itu masalah, pasti ada jalan keluar. Kalau tidak ada jalan keluar, berarti bukan masalah, ya sudah selesai. Nggak usah dipusingin. Kalau selama itu dianggap masalah, pasti ada jalan keluar, jangan khawatir. Makanya munculkan wawasan, pengetahuan, keberanian, semangat, ya, kemudian ya kalyanamita dan sebagainya. Selama itu masalah, pasti ada jalan keluar. Kalau itu tidak ada jalan keluar, berarti itu bukan masalah. Nah, kalau bukan masalah, ya sudah nggak usah dipusingin. Nah, itu dia. Nah, jadi kita belajar dari teladan Sang Buddha, ternyata Sang Buddha sendiri pun yang sempurna pengetahuannya, sempurna kesaktiannya, tetap lebih mengutamakan kepada alamnya, kepada sesuatu sebab akibat, kepada sesuatu yang natural, karena di situ pun juga punya banyak manfaat. Secara fisik kita menjadi kuat, secara mental kita juga menjadi kuat. Jadi kembali ke pertanyaan, seni gambar, seni relief, seni komik, seni lukis memang punya caranya sendiri untuk menjelaskan. Caranya sendiri untuk menunjukkan, karena keterbatasan media sehingga dia membuat ciri-ciri yang berbeda. Tetapi secara alamiahnya ya sama seperti yang lain-lain. Seperti itu. Nah, siapa dulu? Sweet dah. Ya, ada budaya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama gini, kalau mengacu dengan tradisi tadi ya, kalau yang orang masih tradisi mau kan masih hidup, terus masih ada kalau ada meninggal harus ada makan makan dan segala macam tradisi itu. Sekarang kita udah Buddhis.
Tapi kalau kita nggak ikutin, nanti dikatain. Makanya nggak pulang, itu gimana? Apakah kita boleh hindari? Kalau terus yang pertanyaan kedua, kalau di dalam agama Buddha kan harus ada sila sama agama. Kalau samadhinya nggak dijalankan itu gimana? Ya, menarik. Suka diskon ya. Sebenarnya kalau kita bisa memahami dengan jelas dan terus melatihnya, semuanya ada. Semuanya ada. Jadi secara teori terpisah. Ini pertanyaan kedua dulu. Secara teori terpisah, dana, sila, samadhi misalkan. Secara teori terpisah, dana adalah beramal, membantu, menolong, ya, terutama pihak luar. Pihak luar. Ya, dirinya sendiri udah pasti terbantu dengan kebaikannya itu. Sila, pengendalian diri, tingkah laku. Ya, samadhi, bagaimana batin, pikiran kita kendalikan, kita arahkan, kita kembangkan dalam nilai-nilai luhur dan seterusnya. Teorinya beda, tapi ketika dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, dengan mengerti, dengan jelas, itu ada semua. Contoh berdana. Ketika orang ini berdana dengan baik, dengan benar, dengan pengetahuan yang benar, dengan pandangan benar, di situ ada silanya. Kenapa? Dia nggak nyuri. Dia nggak korupsi. Dia beramal itu dari barang yang bersih. Betul? Ya, kalau dia mengerti berdana, dia tidak mau berdana ini dari korupsi. Dia tidak mau berdana ini dari mencuri. Benar-benar berdana dari hasil perjuangan saya. Itu sila. Dan ketika dia punya pengetahuan itu sudah meditasi. Itu sudah samadhi, itu sudah pandangan benar. Jadi ketika dia menyerahkannya dengan penuh perhatian, dengan penuh keluhuran, dengan penuh kebahagiaan, itu seperti meditasi. Cuman dominannya orang menyebut, karena itu dominannya adalah berdana, oh dia sedang berdana. Padahal di situ ada silanya, di situ ada samadhinya. Termasuk ketika orang menjalankan sila dengan baik, di situ ada dananya. Kenapa? Kalau kita mengacu 5 sila yang sebagai dasar, ketika dia bisa menjalankan sila yang pertama, tidak membunuh makhluk hidup, dia makan berhati-hati, dia makan dengan bijaksana, ya, maksud tidak bunuh sendiri dan nyuruh orang untuk membunuh. Di situ ada dananya, apa? Dana kehidupan. Misalkan nih di warung, ada yang seger-seger, udah lapar, apalagi teman-teman. Dengan kecerdasan kita, dengan pengetahuan kita, dengan kebijaksanaan kita, dengan welas asih kita pilih yang false. Yang sudah beku, yang sudah mati, yang ada di akuarium yang masih seger, ya itu urusan orang lain. Syukur malah kita bisa function kalau tempatnya mendukung. Itu sudah berdana. Tapi ketika kita teguh dalam menjalankan itu, oh sila kamu bagus. Tapi di dalam sila itu ada dananya. Kenapa? Karena kita makan tidak sembarangan. Kita makan tidak sesukanya kita, tidak egonya kita. Mentang-mentang kita punya uang, bodo amat. Yang fresh, yang seger nih malah lebih sehat katanya. Tidak juga. Bahkan tahu tempe itu proteinnya kadang tidak kalah dengan daging. Itu makanya banyak orang yang VG, orang yang vegan, ya itu salah satu adalah tempe. Tempe itu proteinnya tinggi sekali. Di situ ada samadhinya, ada. Ketika dia bisa menjaga pikirannya, dia punya kasihan terhadap yang di akuarium, tapi dia memang juga tidak bisa menolong karena alamnya berbeda, ya kan? Misalnya dia air asin, kita adanya air tawar, ya kan sulit kan? Tapi kita punya rasa kasihan, kita punya rasa simpati dan sebagainya, itu sudah seperti bermeditasi. Cuman orang melihatnya secara umum gambaran besar dominannya, oh dia sedang menjalankan sila dengan baik. Padahal situ ada dananya, di situ ada samadhinya. Sama ketika orang samadhi dengan baik. Ketika orang samadhi dengan baik secara postur bersama meditasi duduk, di situ sudah ada dananya. Di situ sudah ada silanya. Bagaimana bisa bermeditasi dengan baik kalau barusan mencuri, ya? Barusan ngambil hak orang lain, ya? Dan sebagainya. Semuanya dalam satu tindakan yang benar, tindakan yang sehat, tindakan yang bermanfaat, tindakan yang positif, semuanya ada. Semuanya ada. Sama, saya kasih contoh lagi. Ketika kita marah-marah, itu kan kalau dalam bahasa teksnya adalah dosa. Dosa itu salah satu bentuk kebencian adalah marah-marah. Ketika kita marah-marah, di situ ada lobanya. Dan sudah pasti ada mohanya. Kenapa? Karena sumbernya moha awija, karena kebodohan, karena kegelapan batin, ada dosa, ada loba. Apa maksudnya ketika kita marah-marah ada dosanya? Ada lobanya. Ketika kita marah-marah, kita jadi serakah. Serakah ingin diperhatikan, serakah ingin didengar, serakah ingin dijadi spotlight.
ya. Serakah supaya bisa didengarkan, dipedulikan. Itu kan lomba kan? Dengerin saya lagi marah. Nggak mungkin kan marah sendiri-sendiri kan? Tambah gila, gilanya double. Ya kan? Ketika orang marah kan ingin didengarkan kan? Ingin diperhatikan kan? Itu kan lomba. Ya kan? Dan tentu di situ moha. Ketika orang serakah, di situ ada dosanya. Di situ ada kebenciannya. Kenapa? Karena tidak mau berbagi. Orang serakah kan tidak mau berbagi. Ketika tidak mau berbagi, itu kan kebencian. Tidak suka orang lain juga senang. Tidak suka orang lain juga nyaman. Tidak suka orang lain bahagia. Itu kan kebencian. Jadi semuanya ada. Semuanya ada. Kalau kita cermati semuanya ada. Cuman nanti akan disebut satu yang dominan. Oh, dia sedang berdana. Padahal silanya ada. Kalau dia bisa mengerti berdana dengan baik, di situ ada sila. Di situ ada samadinya. Ada sebenarnya. Cuman memang tidak dominan. Nah, yang disebut biasanya cuma satu, yang dominan. Jangan khawatir. Artinya, dengan pengetahuan ini tetap bisa menjalankan meditasi. Dan meditasi itu bukan sikap tubuh, ya. Apapun yang positif kita kembangkan, apapun yang negatif kita tinggalkan, kita kikis, kita padamkan, itu bawaan. Paling tidak kita sadar terhadap apa yang kita lakukan. Jadi misalkan kita mau ke depan nih, ada yang kita tuju. Setelah sampai depan, apa ya, tetap nggak ingat, mundur. Oh, ngambil sapu. Artinya ketika kita ke depan, kita tidak meditasi. Pikirannya udah bercabang. Bisa gitu kan? Ke depan pengen ngambil sapu. Sampai depan, sapu depan mata itu. Tapi karena dia satinya absen, dia tidak fokus, dia tidak konsentrasi, apa ya, mundur sampai belakang, oh iya sapu. Padahal sapu tadi di depan mata. Itu contoh tidak meditasi. Sama yang lain-lainnya juga. Orang nyetir itu meditasi. Nggak meditasi, wah bablas, apalagi kecepatan tinggi. Nah, jadi semuanya ada, cuman mana yang paling dominan itu yang disebut atau mewakili. Artinya tetap kita bisa meditasi. Meditasi duduk diam adalah sarana merefresh. Tapi meditasi bukan hanya duduk diam. Setiap saat kita sadar, yang baik kita jaga, kita kembangkan, yang buruk kita lawan, kita padamkan, kita kikis, kita lenyapkan, itu bawana. Makanya belakangan dikenalkan sebagai cita bawana, pengembangan batin. Artinya bukan terpaku pada postur tubuh. Makanya kan tadi seperti meta kan, baik berdiri, berjalan, duduk, atau berbaring sebelum terlelap, itu kan aktivitas kita sehari-hari kan. Kita bisa mengembangkan meta, kita bisa melatih meta, itu meditasi. Jadi meditasi bukan hanya postur tubuh diam, bukan. Kita bisa diam beberapa menit, ya, 5 menit, 10 menit, setengah jam, ya 1 jam, itu bagus. Bagus, karena ada manfaatnya tetap. Tetapi jangan lupa, bahwa kesadaran itu, bahwa sati itu, bahwa konsentrasi itu, bahwa fokus itu untuk terus dalam aktivitas kita. Karena pasti bermanfaat, pasti berguna. Jadi artinya bisa tetap meditasi. Cuman karena postur tubuhnya tidak seperti orang meditasi, tidak disebut. Tidak. Tetap di situ ada meditasi. Tetap ada konsentrasi. Ketika kita punya rem, punya kendali, misal udah mau marah-marah nih, terus kita ingat semua kebaikan-kebaikan, kita ingat dhamma, kita ingat latihan, kita ingat karma dan sebagainya, mereda, kemudian jadi terkendali, jadi adem lagi, itu meditasi, dan itu luar biasa. Itu sudah mengalahkan kilesannya sendiri saat itu, dan itu sangat berguna, Jadi kita lagi sudah kemerungsung, sudah teng kepala ini dan sebagainya, mulut udah mau kelepasan itu. Kita bisa jaga dan sebagainya, kita ingat, kita reda, nggak ada gunanya marah, saya akan menyampaikan, saya akan kritik, saya akan kasih masukan, tapi tidak perlu dengan marah-marah terus. Gimana caranya yang baik meredakan, melawan egonya, emosi negatifnya itu? Dan ketika mereda, itu meditasi. Itu meditasi. Dan itu sangat bernilai, sangat berharga. Jadi jangan terjebak terhadap ritual. Jadi duduk diam itu adalah ritual. Tapi selama ritual itu dipahami dengan baik, dijalankan dengan baik, itu bermanfaat. Tapi kalau terjebak bahwa meditasi hanya duduk diam, itu salah. Itu terjebak terhadap ritual. Jadi
mentalitas itu kuncinya di meditasi, bukan kepada postur tubuhnya. Nah, tapi kita punya rutinitas yang baik terhadap postur tubuh meditasi, karena meditasi duduk atau jalan, itu juga tetap bermanfaat. Daripada scroll berjam-jam, tambah mumet. Karena masuk keranjang tapi nggak bisa beli. Ya, jadi tetap bisa meditasi. Gitu. Karena meditasi adalah kesadaran. Selama kita tidak tidur, kita tetap bisa meditasi dalam semua aktivitas. Jadi dari belakang itu sampai depan itu tahu apa yang mau diambil, apakah helm, apakah kunci, apakah sapu, apakah engkrak dan sebagainya, itu meditasi. Itu meditasi. Makanya kunci meditasi memang sadar terhadap melakukan. Nah, kalau sadar, kebaikan akan terjaga, terawat, bahkan dikembangkan, keburukan akan ditahan, akan dikendalikan atau akan dikalahkan. Poinnya di situ. Kebaikan dikembangkan, keburukan ditinggalkan atau dilawan atau dikalahkan, itu meditasi. Kan contoh nih, paling suka kan gosipin orang kan. Seru. Entah itu gosip langsung atau gosip di grup. Punya 4 temen nih, bikin grup isinya 3. Karena yang digosipin yang keempat ini nggak masuk grup. Ketika kita asik ikut gosipin, ya itu nggak meditasi. Ketika jangan. Tahan. Ketika kita nahan, kita bisa mengendalikan, kita bisa nggak ngikutin, nah itu sudah seperti bermeditasi. Jadi setiap saat kita bisa melatih meditasi, karena kuncinya sadar. Makanya Bante Utama punya kalimat, beliau karena pandai, suka membuat kalimat-kalimat yang sederhana tapi mudah diingat. Saat ini saya sedang apa? Itu meditasi. Artinya ketika kebaikan-kebaikan kita jaga, kita rawat, kita kembangkan, keburukan kita tahu karena kita tahu hukum karma. Nah, keburukan tidak kita lakukan. Saat ini saya sedang apa? Itu sadar. Itu meditasi. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mengetahui, menjaga pikiran kita, melatih pikiran kita, mengarahkan pikiran kita, karena itu juga bagian dari meditasi. Jadi mengembangkan nilai-nilai luhur, mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kebajikan, sampai dia diterapkan. Ya, waktu minggu pagi saya kasih tahu anak-anak itu, semua niat baik, semua ide-ide positif, semua hal-hal yang sehat, yang dalam pikiran abstrak itu meta. Ingin membantu, ingin menolong, ingin berbuat baik, ingin berbakti, ingin kasih orang makan, ingin kasih orang obat yang sakit, abstrak itu meta. Ketika itu dilakukan, ya, misalkan pulang ke rumah nih, pengen kasih beliin makanan kesukaan papa mama dan sebagainya, itu meta, karena masih abstrak. Ketika itu dilakukan, diwujudkan, itulah karuna. Itu gampang membedakannya. Terus seneng, bahagia, happy, itulah mudita. Nah, yang susah itu yang UPK. Ya kemarin itu contohnya, saat seneng, ya, waktu dengar seneng, melakukan seneng, sesudah ragu-ragu. Nah, itu tidak UPK. Nah, memang yang susah itu yang UPK itu. Meta, karuna, mudita itu gampang. Tapi memang kuncinya di meta. Jadi semua ide baik, semua niat baik itu masih abstrak, masih dalam benak, masih dalam ide niat, itu meta. Ketika diterapkan, ketika dilaksanakan, ya, kepada siapapun, apalagi membutuhkan, itulah karuna. Dan muncul rasa senang ketika berbuat kebajikan itu, itulah mudita. Nah, UPK-nya dilanjutkan, tetap terkendali. Dipuji tidak terbang, dicela tidak ambruk. Itu UPK. Nah, UPK makanya terakhir, karena itu latihan memang yang lebih lanjut lagi. Itu. Dan itu sudah meditasi. Jadi bisa mengembangkan kebaikan yang orang bilang berdana, itu sudah meditasi. Kenapa? Karena juga tidak mudah. Orang yang tidak punya keluhuran, orang yang tidak punya budi, orang yang tidak punya etika, dominan perbuatannya buruk. Orang yang masih membunuh makhluk hidup, itu dia tidak meditasi. Dia tidak berdana. Dia juga tidak menjalankan sila. Jadi ketika orang itu masih asik dengan membunuh makhluk hidup, tiga-tiganya ini juga ada. Ya, dia tidak berdana, dia tidak menjalankan sila, dia tidak bermeditasi. Tapi ketika dia belajar, kemudian dia mulai meninggalkan, dan benar-benar bisa meninggalkan kesukaan yang membunuh makhluk hidup itu, dia berdana kehidupan. Dia menjaga perilakunya sila, dan dia bisa memutuskan, bisa meninggalkan perilaku buruknya itu udah seperti bawaan.
itu batinnya berkembang, batinnya bertumbuh. Tiga-tiganya juga ada. Jadi sebenarnya ada, cuman karena belum tahu, ya kita merasa seperti tidak ada. Sama tadi, ketika kita marah-marah, di situ ada lobanya. Ketika kita marah-marah, di situ ada serakahnya. Karena paling tidak, ketika kita marah-marah, pengen didengerin. Sampai kucingnya ditempelin, ayo kamu dengerin saya. Kucing diomel-omelin, ya gimana, dia kurang bisa merespon. Ketika ingin didengarkan, itu serakah, itu loba. Dan akarnya, sumbernya, moha awija. Ada tiga-tiganya. Cuman karena yang dilihat adalah emosi negatifnya, membara-bara, marah-marah, oh dia sedang marah-marah, oh dia sedang dosa. Padahal lobanya ada, sumbernya moha awija. Ada semua. Kebaikan juga begitu. Kebaikan juga begitu. Ketika kita melakukan kebaikan, di situ ada sati, pasti. Kalau tidak ada sati, tidak lurus, tidak lancar melakukan kebaikan. Karena melakukan kebaikan tidak mudah juga. Kemudian di situ ada panyanya, pasti ada. Ada kebijaksanaan, ada pengetahuan, ada kecerdasan. Karena melakukan kebajikan harus punya kecerdasan. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan materi. Kalau belum terbiasa kan kita seperti nungguin toke. Toke, jalan. Toke, enggak. Toke, jalan. Toke, enggak. Karena belum terbiasa, karena belum cerdas. Tapi kalau sudah cerdas, enggak peduli. Karena tahu tujuannya, tahu manfaatnya. Dengan kecerdasannya, dengan panyanya, lakukan kebajikan itu. Nah, di situ ada wirianya, ada semangatnya. Kenapa? Karena adanya perhatian, adanya kesadaran, adanya ingatan kebaikan, adanya pengetahuan, kecerdasan, ilmu, wawasan dalam kebajikan. Tapi kalau tidak ada energi, tidak ada sati, ya nggak sampai. Minimal 3 ini. Ada sati, ada panya, ada wirya. Itu meditasi. Itu pengembangan batin. Dan tiga-tiganya ini ada. Kalau kita merujuk Bojangga Sutta, Bojangga, Sati Sangkato, Damanang Wicayo Tata. Bojangga, Sati, ya, Sangkato, ya, Damanang Wicayo, Dama Wicaya, Wiriyam Piti Pasadi, Wirya. Dama Wicaya ini panya. Ya, kalau sudut pandang Bojangga Sutta itu, Sati, Dama Wicaya, Wirya. Sama. Sati, panya, dan wirya. Ini meditasi. Dan ini nyata kalau kita ketahui, kita latih, ya, tiga-tiganya ada. Meditasi itu butuh energi, enggak ada energi, lesu. Kalah dengan ngantuknya, dengan malasnya. Nah, kalau kita bisa melatihnya, menerapkan dengan baik, kita bisa memperjuangkannya, tiga-tiganya ini ada. Ya, sampajannya itu panya. Pengetahuan yang lengkap, yang terang, yang jelas, sampajannya itu panya. Itu kebijaksanaan, itu pengetahuan, itu kecerdasan, itu wawasan. Makanya kalau yang nempel itu kan sati sampai jannya. Itu sati dan panya. Nah, lebih dilengkapi lagi dengan wirya. Itu cita bawana. Itu pengembangan batin. Nah, itu. Jadi ada sebenarnya. Cuman karena belum jelas, belum detail, belum tahu, seperti tidak ada. Nah, semoga dengan contoh-contoh yang panjang lebar tadi, nah, tidak menjadi ragu bahwa ternyata samadinya ada, bawananya ada. Yang pertama tentang tradisi. Kita harus tahu bahwa tradisi itu punya tujuan. Ya meskipun zaman dulu dengan zaman sekarang akan berbeda situasinya. Nah, poinnya adalah kita tetap harus menghormati. Selama win-win solution. Ya. Kalau berkaitan dengan tradisi, dengan kebendaan tidak lepas dari materi. Selama ada materinya, nggak apa-apa. Karena faktanya, ketika upacara meninggal, itu bikin senang yang ibu. Yang meninggal nggak protes lagi. Ya. Saya ada kejadian di sebuah kota kecil, tapi kota yang hidup. Si anaknya ini sangat ngerti Buddhis, pandai, cerdas, makanya jadi bisnismen yang hebat, sukses. Keluarga besar, orang tua yang meninggal. Semua tradisi dia munculkan. Malah dia, ya syukurnya sugih ya, punya duit ya beres emang. Dia munculkan. Temennya yang Buddhis nanya, karena belum ngerti. Ya ini Buddhis anyaran, Buddhis baru. Kan ini aktivis, pandai sekali, bahkan jadi panutan teman-temannya. Tapi kok mengadakan tradisi sebagainya? Nah, tamu-tamu lainnya udah pada
makan masing-masing. Nah, grup Buddhisnya ini ngumpul. Jadi bilang, inilah pentingnya punya uang. Ya, nyambung sampai kemarin kan. Inilah pentingnya punya uang. Saya sadar apa yang saya lakukan ini nggak bermanfaat bagi orang tua saya. Kenapa? Karena bukan itu. Tetapi orang tua saya kan udah nggak bisa minta. Orang tua saya udah nggak bisa nikmati. Faktanya kematian itu nyenengin yang hidup. Tradisi ini semua buat saudara-saudara orang tua saya yang masih tradisional. Dengan semua ini saya adakan, saya munculkan, tapi sesuai dengan sila ya, tidak bertentangan dengan Pancasila Buddhis, tidak. Tetap dia bijaksana. Ya. Ini untuk nyenengin saudara-saudara keluarga saya, orang tua saya. Mereka seneng, saya nggak diprotes. Karena nggak diprotes, terjadi harmonis. Harmonis, semua lancar, enteng. Kenapa? Karena ini udah capek sekali, udah berat, diprotes sana sini tambah mumet. Dan kadang yang protes itu nggak ngasih solusi, protes doang. Protes ngasih ongkos masih mending. Protes aja nggak ngasih ongkos kagak. Nah itu. Dia ngerti bahwa tradisi itu tidak memberi manfaat kepada mendiang, dia tahu. Dia ngerti sekali, dia pandai. Tapi dia adakan untuk menyenangkan saudara-saudara orang tua. Karena dia tahu itu kalau tidak diadakan, anak nggak uhau dan sebagainya. Kan kalau cuma 1-2 orang, kalau puluhan orang kan satu-satu capek. Nah itulah salah satu pentingnya manfaat punya uang. Karena dia punya uang, dia beli bakar. Ya ada manfaatnya juga kok bagi yang bikin. Tapi dia pati dana, dia melakukan kebajikan dan sebagainya, dia melakukan hal yang bermanfaat untuk offering, untuk dedikasi pada orang tuanya, tidak pernah dia lewatkan. Karena dia mengerti itu. Nah itu. Jadi justru kalau kita bisa memanage dengan baik, di dalam tradisi itu peluang kita untuk menyampaikan dhamma. Peluang kita untuk memberi masukan, meskipun ya nggak usah berekspektasi tinggi, tidak usah berharap banyak, gitu. Jadi ya kita hormati. Kenapa? Karena budaya Tiongkok pun ya saat itu ya ketika bertemu dengan Buddhis mengalami penyesuaian. Karena mereka juga berlogika. Salah satunya, waktu Buddhisme belum masuk ke Tiongkok, belum diterima di Tiongkok, kertas orang meninggal cuma satu warna. Apa itu namanya? Gimchua ya. Iya. Ya, yang warnanya perak ya. Nah. Apa? Ya, ya. Lidahnya kan beda-beda. Yang kalau cengbeng itu dipakai juga kan? Gitu. Ketika Buddhisme masuk, ada warna satu lagi. Warna apa? Emas. Kenapa? Karena mereka mendapat wawasan baru bahwa ternyata urusan orang meninggal ini bukan cuma alam bawah. Urusan meninggal juga berkaitan dengan para dewa-dewi. Nah, dewa-dewi alam surga itu disimbolkan dengan warna emas. Warna perak itu buat simbolik peta mendiang. Orang yang sudah tiada. Masuk Buddhis di situ. Makanya sekarang ada warna emas. Awalnya enggak ada warna emas, ada cuma warna perak. Kenapa? Karena mereka belum dapat wawasan baru. Belum dapat pengetahuan baru. Nah, ketika mereka belajar Buddhis, oh, masuk akal. Bahwa ternyata kebajikan ini juga disenangi oleh para dewa-dewi. Nah, disimbolkan dengan warna emas. Itu Buddhisme masuk di situ. Jadi kita tidak perlu alergi dengan seperti itu. Satu lagi, kalau kita tidak mengerti, lebih baik kita tanya, mencari tahu dan sebagainya. Nah, awalnya Dewi Kuan Im itu tidak berbeda dengan Sang Buddha. Awalnya. Kemudian kalau kita mundur lagi, sebelum Dewi Kuan Im itu adalah Avalokitesvara. Nah, tradisi Mahayana semua juga asalnya dari India. Ketika di India, semua bodhisattva maskulin. Semua bodhisattva maskulin. Nah, zaman berubah, di Himalaya, di Tibet sudah mulai ada feminin. Tara-tara itu kan baru tuh. Nah, itu feminin. Tapi itu belakangan, tapi semua awalnya maskulin. Ketika masuk ke Tiongkok, karena dengan berbagai macam situasi yang berbeda, budaya beda, bahasa beda, sejarah beda, latar belakang beda, geografi beda, kuliner beda, semua beda. Inilah permainan marketing. Saat itu sudah ada 2 tokoh besar, Konghucu dan Laucu. Ya kan? Nah, kalau marketing jualannya itu juga laki-laki, kemungkinan nggak laku. Ini masalah marketing. Apa yang dilakukan?
munculkan perempuan. Apalagi cinta kasih, maitri, meta karuna, cocok sekali dengan keibuan. Muncullah Dewi Kuan Yin. Diterima. Nah, sesudah diterima, kasih tahu, lihat mahkotanya Dewi Kuan Yin. Apa? Lihat. Apa itu? Ada Buddha. Maksudnya apa? Dewi Kuan Yin itu punya guru loh. Siapa? Sang Buddha. Masuk lagi. Pandai sekali orang dulu. Dan sudah dikonfirmasi oleh para susu Mahayana yang terpelajar, secara historis tidak ada. Apakah Avalokitesvara atau Dewi Kuan Yin? Tidak ada. Tidak ada. Historisnya tidak ada. Itu cara Mahayana memang. Sifat-sifat luhur Sang Buddha dalam tradisi Mahayana diterjemahkan, dimanifestasikan menjadi sosok. Jadi sosok. Historisnya tidak ada. Dan mereka juga tahu itu. Cuman karena zaman belum ada media, belum ada buku-buku yang seperti sekarang, belum ada gambar-gambar yang mudah, lebih gampang dengan sosok, dengan figur. Itu cara. Jadi ide awalnya Dewi Kuan Yin dengan Sang Buddha tidak berbeda. Tidak berbeda. Tidak berbeda. Nah, makanya kalau belakangan ada yang memisahkan, berarti dia nggak ngerti sejarahnya. Dia nggak ngerti filosofinya. Dia nggak ngerti manifestasinya. Karena di India pun Avalokitesvara tidak ada. Tidak ada. Historisnya tidak ada. Itu cara orang kuno mengajarkan Dhamma dengan lebih mudah. Karena zaman dahulu dominan orang buta huruf. Buku-buku masih sangat terbatas. Semua ajaran diajarkan dengan lisan, dengan ingatan. Nah, lebih indah dengan seni, gambar-gambar, lukisan, ya, tadi panel-panel, relief dan sebagainya. Itu strategi. Makanya sebenarnya Dewi Kuan Yin itu adalah Sang Buddha dengan spesifik meta. Lengkapnya maitri karuna, meta karuna. Nah, terus sebenarnya lengkapnya 3. Sang Buddha, Sakyamuni, Avalokitesvara atau Dewi Kuan Yin, dan Wajrapani. Nah, dengan Wajrapani, Sang Buddha, meta, panya. Kalau meta harus panya. Kenapa? Kalau meta saja tidak panya, nanti baik jadi bodoh. Baik tapi dimanfaatkan orang lain. Kenapa? Karena tidak panya, tidak cerdas. Tapi kalau hanya panya saja, hanya cerdas saja, ya, tidak praktek, jadi jargoni. Bisa ujar, nggak bisa ngelakoni. NATO, ya, no action, talk only. Nah, itu kalau cuma pintar doang. Makanya harus seimbang. Panya itu harus meta, meta itu harus panya. Jadi dari puluhan sifat luhur Sang Buddha, ada 2 yang dominan. Meta dan panya. Meta itu Avalokitesvara atau Dewi Kuan Yin, panya itu Wajrapani. Makanya kan simbolnya Wajra tuh, Wajranala itu. Ya, Wajra itu bisa petir, bisa intan. Artinya apa? Sesuatu yang sangat tajam, sangat kuat. Itulah kebijaksanaan. Memotong kilesa. Memotong loba dosa moha. Itulah panya. Wajrapani. Nah, namun kebijaksanaan ini abstrak. Kebijaksanaan ini nggak bisa dipegang. Maksudnya realnya itu lama. Kita orang ini bijaksana. Ya, kira-kira. Kira-kira. Karena kan pencitraan bisa aja kan. Gitu. Butuh waktu. Tapi kalau meta, kalau kebajikan, nyata real. Orang lapar, kasih makan. Orang haus, kasih minum. Orang sakit, kasih obat. Orang kedinginan, kita bisa bantu. Ya, dan sebagainya. Orang capek, kita kasih istirahat. Nyata. Itulah kenapa Dewi Kuan Yin, Avalokitesvara sangat populer. Karena nyata. Mudah sekali. Siapapun bisa melakukan. Siapapun bisa melakukan. Tapi kalau kebijaksanaan, iya. Kita sendiri aja kadang meraba, ini bijaksana apa enggak nih? Apalagi orang lain. Nah, kesucian Sang Buddha itu juga sukar untuk digambarkan. Sukar untuk diwujudkan. Nah, sehingga makanya kenapa Dewi Kuan Yin atau Avalokitesvara itu lebih populer? Karena sangat nyata, real. Orang buta huruf pun bisa menerapkan meta karuna. Gitu. Kenapa menjadi sangat mendunia? Tapi ide awalnya sama, itu Sang Buddha. Itu Sang Buddha. Nah, ini memang jarang-jarang orang dengar ini.
sekalian lah, mumpung ingat. Ya, tenang aja, saya suka kasih bonus. Jadi, Dewi Kuan Im itu adalah Sang Buddha dengan spesifik meta karuna atau meta sajalah. Jadi, Namo Tassa Bhagavata Arahato sama Sambuddhasa. Arahato, Bhagawa sama Sambuddhasa. Bhagawa itu meta, Avalokitesvara atau Kuan Im. Arahato itu Sang Buddha sendiri, kesucian. Sama Sambuddhasa itu adalah panya, kebijaksanaan, wajra pani. Dan tiga ini ya di Sumatera pun populer, kalau di Jawa sangat populer. Dan di Jawa itu peninggalannya masih ada, Candi Mendut. Nah ini. Kalau pernah ke Candi Mendut atau nanti di rumah searching Arca Candi Mendut. Nah tiga ini. Bhagawa, Arahata, sama Sambuddhasa. Dewi Kuan Im, Avalokitesvara, Sang Buddha itu sendiri, dan Wajrapani. Nah cuman, ya memang diskon itu dari dulu. Dua ini didiskon lagi, jadi tinggal satu, yaitu Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im itu Sang Buddha. Sang Buddha. Inilah jawaban kenapa Dewi Kuan Im itu begitu populer di semua peradaban yang bersentuhan dengan Buddhis. Karena kebajikan, menolong, beramal, peduli, bakti itu real. Itu nyata. Bahkan orang buta huruf pun, maaf ya, orang miskin pun bisa praktek meta karuna. Ya kan? Kalau kebijaksanaan kan abstrak. Gimana nih? Bijaksananya seberapa ini? Atau kesucian? Gimana kesuciannya seberapa? Masih abstrak. Bisa dipahami, tapi penerapannya tidak semua orang bisa paham. Tapi kalau meta karuna, gampang sekali. Gampang sekali. Ngasih makan kucing, kasih makan binatang liar di jalan dan sebagainya, itu meta karuna. Semua orang bisa melakukan, bahkan bukan hanya manusia. Bukan manusia pun bisa menerapkan meta karuna. Bisa menerapkan kebajikan. Itulah kenapa Dewi Kuan Im sangat populer. Jadi ketika ada orang yang puja Dewi Kuan Im, sebenarnya kalau dia mengerti sejarahnya, dia juga murid Sang Buddha. Dia juga puja kepada Sang Buddha. Cuman sejarah yang barusan kita bahas ini, banyak orang yang tidak paham. Makanya ya bagusnya belajar, bagusnya mendengar itu, nah kita bisa jadi tahu latar belakangnya. Sehingga kita tidak a priori. Makanya kalau ada orang puja Dewi Kuan Im, terus mencela kita senyum-senyumin aja. Terus senyumin. Nanti kan kok kamu senyum terus? Kamu sama saya sama.